Film dimulai dengan adegan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja menjadi juara MMA termuda. Hyun mendapatkan kabar gembira dari ibunya bahwa adik perempuannya akan kembali setelah sekian lama tidak pulang. Sesampainya di rumah, Hyun pun mendapati keadaan rumah sepi dan sunyi serta gelap gulita. Sehingga dia beranggapan bahwa mungkin ibu dan adiknya sudah tidur. Namun saat Hyun mengambil sebotol air bajigur di kulkas, Hyun dikejutkan dengan melihat sang ibu dan adiknya yang sedang sekarat. Seorang pria yang merupakan rampok tiba-tiba mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Untungnya dengan keahlian bela dirinya, Hyun pun bisa dengan mudah mengatasinya biarpun agak ngeden. Dua perampok lainnya yang berkelahi dengannya menggunakan pisau. Namun mereka semua terjatuh dan dihajar balik oleh Hyun dengan mudah. Melihat kakak dan ibunya meninggal, dia pun semakin marah dan menghajar mereka semua sampai ke kuburan. Beberapa waktu setelahnya berita tersebut tersebar dan juara dunia MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara. Di tempat lain di sekolah ada seorang siswa bernama Wo yang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian di kelasnya ada murid baru yang merupakan atlet tinju bernama Suk. Semua orang kemudian menyambutnya. Akan tetapi saat jam istirahat, Suk langsung memukuli penguasa di sekolah mereka dan agar dia menjadi nomor 1 di sana. Ternyata Wo adalah korban bullying Suk saat masih SMP. Kemudian ia membuli Wo habis-habisan, namun pacarnya tidak terima dengan tindakannya. Sehingga Suk beralih membuli pacar Wo. Hal itu membuat Wo memohon kepada Suk untuk berhenti. Namun ia malah semakin dibuli. Kesabarannya pun mulai habis sehingga ia kemudian mengambil pena tajam dan menusuk mata Suk hingga berdarah. Adegan kemudian berpindah ke pengadilan di mana Wo divonis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun karena kesalahannya. Sekarang dia melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang tahanan. Dan di sana dia menemukan seorang teman baik. Wo juga bergabung dengan geng pengecut yang baik yang selalu mengharapkan perdamaian. Wo kemudian diberitahu oleh temannya bahwa ada 3 orang yang harus dia hindari di penjara. Di antaranya pria bertubuh besar yang kuat dan pria pendek yang kecil dan lincah. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari para tahanan bermain sepak bola dan mereka membutuhkan pemain tambahan. Wo dan teman-temannya kemudian dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Wo kemudian dimarahi karena dia hanya berdiam diri. Ketika ia mencoba menendang bola, ternyata ia salah menendang bola. Karena hal itu orang bertubuh besar marah dan menyeret Wo paksa dibawa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan Hyun pun lewat, sepertinya Hyun terlihat seperti orang baik. Akhirnya Wo mengejar dan memohon pertolongan kepada Hyun. Orang bertubuh besar marah kepada Hyun dan Wo karena mencoba mengajaknya bicara tapi mereka meninggalkannya. Hyun tak menghiraukan apapun ucapan orang bertubuh besar. Pria bertubuh besar ini tiba-tiba meninju Hyun. Tapi dia dapat menghindar dengan mudah. Dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan saja. Meski sudah bebas, hari ini Wo masih dihantui oleh pria bertubuh besar dan gengnya. Di hari yang sama ia juga kedatangan tamu. Tamu itu adalah Suk yang datang ke penjara hanya untuk mengancamnya. Suk mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia keluar penjara dan Suk akan membunuhnya seketika.
Walaupun ketakutan sambil menangis dan meminta maaf kepada Suk, tetapi Suk mengabaikannya dan segera pergi. Hari demi hari dia merasa dihantui ketakutan. Suatu waktu ketika Hyun sedang berolahraga, Wo kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya, namun ia mengabaikannya dan terus berolahraga. Keesokan harinya Wo menanyakan hal yang sama kepadanya, namun ia kembali diabaikan. Karena kesal terus mengikutinya, Hyun pun berhenti dan memintanya untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Tapi Wo menjawab bahwa ia hanya ingin hidup sebagai orang normal di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta Wo untuk datang ke sana besok. Untuk latihan hari pertama ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkannya dalam lari 100 putaran. Tampaknya Wo akan tidak sanggup, tapi dia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi. Ia pun lantas membayangkan muka Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu. Ia kemudian kembali lagi dan berlari cepat lagi hingga ia pingsan. Keesokan harinya Hyun bertemu dengan kepala penjara di mana ia akan memberinya perlakuan khusus untuk Hyun karena ia telah menjadi tahanan yang sangat baik. Hyun menerima tawaran ini, tapi dia minta ke kepala penjara untuk memindahkan Wo ke kamarnya. Ternyata Wo telah dipindahkan ke kamar Hyun agar ia dapat fokus pada pelatihannya. Ini adalah ide yang bagus, tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih, Wo kemudian langsung disuruh untuk melakukan push up. Dan dia bahkan tidak bisa melakukan 1 kali pull up hari ini. Hari ini dia harus fokus pada hal-hal dasar mulai dari push up, pull up, menunjuk, menendang dan juga makan lebih banyak makanan. Beberapa minggu kemudian Wo mengalami kemajuan yang sangat baik dan bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi itu tidak menghentikannya, ia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya kemudian memberikan hormat padanya, tapi juga memberikan kabar buruk. Hyun ternyata akan dipindahkan ke penjara lain, sementara itu Wo melatih kemampuan bertarungnya dan ia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya tentang berapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya. Hal itu membuatnya termotivasi. Kemudian temanmu diseret dan dibuli oleh bawahan pria bertubuh besar. Melihat hal itu, Wo muncul dengan berani dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik dan mereka pun pergi. Keesokan harinya Wo dipanggil oleh pria bertubuh besar. Wo pun meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Namun ia kembali lagi dibuli. Tidak puas dengan itu, pria bertubuh besar itu juga meninjunya. Dengan refleks ia menghindar dengan mudah. Dan bahkan memberinya serangan balik. Sekarang mereka akan bertarung. Meskipun ia telah berlatih, kekuatannya masih kurang. Dan ia terkena pukulan, tapi Wo mampu memukulnya berkali-kali. Namun itu tidak berarti apa-apa. Lalu Wo terjatuh. Namun anak yang keras kepala ini bangun karena tekadnya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya dia lantas menunjuk pria itu menggunakan kepalanya berkali-kali dan mampu menjatuhkannya. Wo tidak berhenti sampai di situ dan meninjunya berkali-kali.
Namun Hyun tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Di sisi lain di pusat kota Suk membuat ulah dengan seorang gangster. Dan mereka pun berkelahi, karena keahliannya Suk dapat mengalahkan mereka hanya dengan seorang diri. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang pemimpin gangster. Pemimpin ini kemudian memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawah bimbingannya. Akhirnya ia kini menjadi anggota geng yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di dalam penjara Wo kini menjadi lebih kuat. Kini latihannya menjadi sparring dengan gurunya. Tapi Wo masih selalu dipukuli oleh gurunya. Namun pada suatu saat ia mampu mengalahkan gurunya. Gurunya sangat bangga padanya. Namun ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di penjara ini. Di saat-saat terakhir mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini. Beberapa hari kemudian Wo semakin galau dan masih belum bisa move on dari ingatannya tentang Hyun. Keesokan harinya pria pendek yang gesit kemudian memanfaatkan kepergian Hyun untuk melawan si kutu buku. Hari pertama Wo kemudian menolaknya namun pria pendek ini memberinya tawaran yang bagus. Ia akan mengikutinya semua yang dikatakan oleh Wo apapun permintaannya. Namun jika ia menang pria pendek tidak boleh membuli siapapun lagi di penjara ini. Dan tanggal pun akhirnya ditetapkan bersama dengan taruhannya. Singkat cerita hari pertarungan pun akhirnya tiba dan semua orang sudah siap dan menunggu. Tapi dia belum juga muncul ternyata Wo kedatangan tamu yaitu Suk yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota gangster. Dia selalu menunggu hari di mana Wo akan dibebaskan dari penjara. Setelah itu dia kemudian menemui si pria pendek itu untuk bertarung. Tanpa banyak bicara mereka pun mulai berkelahi. Pria pendek ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken yaitu martial law. Dengan menggunakan kecepatannya, ia pun menendang Wo berkali-kali tanpa bisa dibalas. Kini Wo menggunakan gaya bertarung gurunya yaitu MMA dan berhasil. Namun pria pendek ini mampu mengatasinya dan mengembalikan keadaan. Kini keduanya pun sama-sama terluka namun pada akhirnya Wo mampu menguncinya dengan erat dan pertarungan pun berakhir setelah petugas penjara datang. Wo pun memenangkan pertarungan. Para pemimpin geng pun menepati janji mereka. Selanjutnya mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama-sama. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? 잠깐만. 우선 앉아봐. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 좋겠어. 하다. 맛있는데요? Akhirnya Wo akan dikeluarkan dari penjara. Akhirnya tiba waktu kebebasan. Sebelum dia pergi ia pun mengunjungi tempat latihannya bersama Hyun. Saat ia akan pergi dengan berjalan kaki terus tiba-tiba Suk muncul dan sudah menunggunya di sana. Tanpa berkata apa-apa mereka pun lantas pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet Suk pun menjatuhkan Wo tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Namun dengan tekadnya dia tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi kritis ini Wo kemudian mengingat teknik yang diajarkan oleh gurunya. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Menggunakan pukulan bertulang yang kuat yang membuat Suk kehilangan kendali dan membuatnya terjatuh. Wo pun akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Di akhir film Wo mengunjungi Hyun sebagai gurunya di penjara. Hyun pun sangat bangga pada muridnya. Sekian dulu untuk alur cerita film kali ini.
Semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe ya.